ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tata Surya, sekitar 100 juta km di luar angkasa dari bumi. 12 undiing tingkat resmi mengelilingi kapal cakram emas besar, menyerang Luo Feng dan Dylan yang bersembunyi di dalamnya. Gunakan serangan jiwa langsung melalui kapal melawan Luo Feng. Jangan pedulikan hal lain, singkirkan dia. Yan Zhu berkomunikasi dengan mereka. Jangan pernah biarkan Dylan menahan Luo Feng di dunianya. Saat dia memasuki dunia, tidak akan ada artinya dalam pertempuran ini. Ya Tuan, ke-12 mayat hidup semuanya menggunakan serangan jiwa mereka, bahkan mereka yang tidak mahir dalam teknik seperti itu melakukannya, selama energi abadi mereka menjadi kosong, mereka bisa menggunakannya sebagai serangan jiwa. Apakah itu seorang pejuang atau pembaca roh? Mereka hanya menggunakan energi abadi. Di dalam kapal. Tenang, kalian berdua ada di tubuhku, mereka tidak bisa masuk. Namun, kalian harus memblokir serangan roh mereka. Sebuah wajah besar muncul di dinding di ruang istirahat kapal. Dia memandang Luo Feng dan Dylan dan tersenyum. Serangan jiwa tidak berguna bagiku, namun aku tidak punya cara untuk memblokirnya. Bahan yang digunakan untuk membangun ruang istirahat ini memiliki efek yang pasti dalam memblokir energi abadi. Itu juga dapat melemahkan serangan jiwa, itu yang terbaik yang bisa kulakukan. Serahkan pemblokiran serangan jiwa kepadaku. Dylan menekankan. Sebuah energi abadi tak berbentuk membungkus Luo Feng, menghalangi dia melawan 12 serangan kematian tingkat resmi. Gemuruh, gemuruh, meskipun tidak terlihat, Luo Feng bisa merasakan energi abadi menyerang berulang-ulang. Bajingan ini terus menyebarkan energi duniaku. Yang mulia, aku tidak punya cara untuk menahanmu di duniaku. Wajah Dylan panik. Mereka membidikmu, dan dari kelihatannya, mereka ingin membunuhmu. Bunuh aku, Luo Feng terkejut. Dylan, bisakah kamu menahannya? Itu menghabiskan banyak energi. Dylan menjawab, ekspresinya berat. Untungnya, aku mahir dalam serangan dan pertahanan jiwa. Ditambah lagi, dinding ruangan ini memiliki efek melemah pada serangan mereka, aku bisa menahannya untuk sementara. Namun di antara 12 kematian level resmi, 3 dari mereka mahir dalam serangan jiwa. Jika waktu berlarut-larut, aku mungkin tidak bisa menahannya. Gemuruh, gemuruh, banyak serangan abadi bentrok berulang-ulang. Dylan mengendalikan energi abadinya menjadi jaring yang kompleks seperti perlindungan terhadap mereka, menghalangi mereka untuk menyerang Luo Feng. Dylan, tunggu sebentar, orang-orang 9 ksatria pedang akan segera datang. Luo Feng berkomunikasi. Ekspresi Dylan serius, dia berjuang keras untuk menahannya. Jeritan yang menyakitkan. Gemuruh, sebuah ledakan dari luar kapal. Di luar angkasa, meskipun 12 andiding tingkat resmi sudah tahu kapal ini telah menyatu dengan bentuk kehidupan logam, mereka tetap menjaga dan menjaga jarak. Namun saat mereka terbang dan melepaskan serangan jiwa mereka tanpa hasil berulang kali, mereka menjadi lebih putus asa. Semakin jauh mereka, semakin lemah serangan jiwa mereka. Oleh karena itu 12 perlahan semakin dekat dalam keputusasaan. Dan tepat sebelumnya, sangat tiba-tiba, kapal cakram emas gelap yang tampak kokoh dan kokoh tiba-tiba mengulurkan lengan logam besar, secepat kilat, lebih cepat dari kecepatan serangan abadi tingkat kaisar. Itu melambai, menyambar salah satu andiding level resmi yang mahir dalam serangan jiwa dan menggunakan kekuatannya. Dengan gemuruh, yang abadi meledak. Hati-hati dengan kapal. Jauhi itu lebih jauh. 11 mayat hidup lainnya terkejut. Sejumlah besar cahaya hijau menyebar ke segala arah, langsung berubah menjadi seorang wanita berambut ungu berjubah hitam. Jelas bahwa dia telah mencapai tingkat tubuh abadi, dia berkomunikasi dengan cemas, semuanya hati-hati, bentuk kehidupan logam ini memiliki pemahaman yang baik tentang hukum ruang angkasa. Ketika meledak tubuh abadi saya, energi abadi saya yang tersebar sebenarnya tidak dapat melarikan diri untuk tangan itu mengunciku dengan hukum luar angkasa dan menghancurkan energi abadiku, aku kehilangan banyak sekali. 11 lainnya terkejut. Dengan tubuh abadi, dihancurkan sekali hampir tidak berpengaruh pada energi mereka. Tentu saja, itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Seperti di kota kekacauan utama, kembali ketika telapak tangan pemimpin kota menabrak dengan santai pada 2 mayat hidup, mereka dihancurkan begitu keras sehingga mereka hampir mati, tetapi tentu saja mereka selamat. Tingkat kontrol ini, jauh lebih sulit daripada hanya membunuh 2 mayat hidup itu. Dan seperti Kaisar Yan sejati, dia bisa dengan mudah membunuh level resmi hanya dengan satu gerakan. Lihat apakah kamu berani meremehkanku. 3 ahli dalam serangan jiwa, 1 terluka parah. Yang lain bisa menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Wajah manusia besar muncul di kapal. Dia tertawa keras dan menjadi kabur saat itu mengulurkan 2 tangan besar dan meraihnya.
Dia bahkan membidik dua lainnya yang berspesialisasi dalam serangan jiwa. Itu memaksa 12 Undying level resmi untuk menghindar berulang kali saat menyerang. Ini secara alami menurunkan kekuatan serangan mereka dengan banyak. Melalui simulator eksternal, Luo Feng dan Dylan dengan jelas melihat semuanya. Ini jauh lebih mudah. Dylan senang. Sungguh kapal yang kuat. Luo Feng memuji kekokohan kapal. Kapal ini adalah kapal kelas F9 yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan logam. Dalam hal pertahanan, itu sangat kuat, dan bentuk kehidupan logam membuatnya lebih istimewa. Sama seperti jika gunung logam tiba-tiba menjadi bentuk kehidupan, konstruksi kehidupannya pasti akan memiliki perbedaan besar dari bentuk kehidupan daging dan darah. Di alam semesta, ada banyak bentuk kehidupan tanpa jiwa. Banyak dari mereka, dan anggota klan Mosa adalah satu. Mereka yang tidak memiliki jiwa secara alami akan memiliki inti kehidupan mereka. Ketika Luo Feng dan Dylan bersama dengan kapal bentuk kehidupan logam berhadapan melawan 12 kematian tingkat resmi, Yanzu dan 5 kaisar tingkat kematian lainnya khawatir. Tidak berguna, tidak berguna. Yanzu meraung di dalam. Haha, Yanzu, mereka bahkan tidak bisa menyakiti Luo Feng, kamu harus menyerah saja. Kaisar yang haus darah tertawa dan mengayunkan pedang berbentuk aneh, bertarung dengan 6. Gemuruh, ruang di sekitarnya terkoyak. Setiap kali pulih, itu diiris lagi, area berdiameter 1 juta km di sekitar itu benar-benar terkoyak. Ruang mengalir deras, dengan 7 kaisar bertarung habis-habisan. Namun, aliran ruang gila bahkan tidak bisa menyakiti mereka. Ledakan, Yanzu memblokir pisau dan langsung terlempar ke belakang ratusan ribu km, memuntahkan darah emas. Senior, apa yang harus kita lakukan? Kaisar lainnya juga cemas, dan wanita berbaju hitam itu mengomunikasikan, kami berenam melawan kaisar haus darah, namun kami dirugikan. 12 hal tidak berguna ini tidak dapat membunuh Luo Feng, kami hanya membuang-buang waktu. Jika kaisar yang haus darah bisa melakukannya. Sampai di sini begitu cepat, orang lain dari perusahaan alam semesta virtual akan segera datang. Saya tahu, Yanzu sangat khawatir. Pada saat ini, kapal cakram emas yang jauh tiba-tiba memiliki cahaya kemasan yang kabur di sekitarnya. Dengan pengaburan emas, tekanan yang sangat besar menyebar ke seluruh. Kekuatan gelombang ini langsung menutupi 10 juta km di sekitarnya, bahkan Yanzu yang bertarung dan yang lainnya semuanya berhenti. Teleportasi negara dewa, ekspresi Yanzu pucat pasi. Bayangan siluet, setiap orang memberikan tekanan yang menakutkan, berkumpul bersama, mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun dia berada lebih dari 1 juta km jauhnya, Yanzu masih bergidik di dalam kesunyian. Ruang sunyi, 12 kematian tingkat resmi bersama dengan Yanzu dan kaisar lainnya semuanya berkumpul. Kaisar haus darah terbang menuju cakram emas dan secara alami membuka pintu di sisinya, Luo Feng dan Dylan terbang keluar angkasa. Tuhanku, Luo Feng menyaksikan siluet kabur muncul, benar-benar terpana. Dengan hanya sekilas, itu setidaknya 1000. Setiap orang dari mereka memiliki energi yang melebihi Dylan, bahkan dengan orang lain yang sebanding dengan Kaisar Haus Darah. Teleportasi negara dewa lebih dari 1000 mayat hidup di ruang sunyi. Jumlah kekuatannya bahkan lebih besar dari sarang induk abadi sebelumnya. Ini bukan 1000 kematian normal, ini adalah elit ksatria sejati, yang mampu dengan mudah menginjak sarang induk abadi. 1000 ini dipimpin oleh seorang wanita lapis baja giok yang memegang 2 bilah, saat energi dinginnya menyebar ke seluruh. Luo Feng, dia memandang Luo Feng, aku di sini atas perintah ksatria untuk melindungimu. Terima kasih ksatria, terima kasih semuanya. Luo Feng membungkuk hormat di angkasa. Dewa lapis baja giok, bersama dengan tekanan seluruh pasukan semua memandang Yanzu. Dia meraung dengan dingin, Kaisar Yanzu, Luo Feng adalah anggota perusahaan alam semesta virtual kami, apa hak Anda dojo kapak besar untuk bergerak pada anggota kami? HMPH, ekspresi Yanzu jelek, dia menggosok darah di bibirnya dan mendengus dingin. Tangkap Kaisar Yanzu, wanita itu memerintahkan. Ya, segera, 26 kematian tingkat Kaisar melintas seperti kilat. Ini membuat Yanzu dan Kaisar lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar keduanya adalah raksasa kemanusiaan, mereka sering memiliki pertengkaran kecil. Namun, tindakannya hari ini telah membuatnya sehingga jika dia benar-benar ditangkap, bahkan dojo kapak besar akan kesulitan menyelamatkannya. Dan begitu dia ditangkap, itu akan menjadi penghinaan sejati. Enyah, mata Yanzu berkilauan karena kegilaan. Dia melolong keras dan ukiran kuno di dahinya menyala, energi yang menakutkan memancar ke segala arah. Seperti binatang buas yang bangkit, dahinya tampak mulai robek, memperlihatkan satu mata vertikal ungu. Mata vertikal ungu itu melontarkan tatapan ungu, menyapu melewati ruang di sekitarnya dan memadatkan area itu. Dia lebih suka bertarung habis-habisan sebelum ditangkap.
Gemuruh, ada riak-riak di angkasa dan tekanan mengerikan turun, hampir seperti naga yang turun ke semut yang tak terhitung jumlahnya. Energi membuat orang-orang di sekitarnya segera menyerah, karena menyebar ke bintang-bintang di sekitarnya. Kekuatan tentara abadi yang kuat itu langsung tergencet, dan bahkan pemberontakan Yanzu tiba-tiba didorong kembali, dengan paksa berhenti di tengah langkahnya. Siluet kabur secara bertahap muncul. Ayah, Yanzu berbalik dan berteriak dengan gembira. Berdiri di samping tentara abadi yang besar, Luo Feng jelas bisa merasakan energi yang kuat dari tentara ini di sampingnya. Babata berteriak keras dalam benak Luo Feng, tentara yang tidak akan mati. Keabadian ini semuanya lebih kuat dari gurumu Huyanbo. Ini jelas merupakan pasukan elit yang sebenarnya tidak ada tentara normal di dalamnya. Luo Feng belum pernah merasakan gelombang kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. 26 kematian tingkat kaisar segera mengepung Kaisar Yanzu. Yanzu menjadi marah dan mulai melepaskan kartu asnya. Gemuruh, mata vertikal ungu yang terbelah di dahinya memadatkan jutaan km ruang di sekitarnya. Energi kuno itu langsung membuat orang terlemah di daerah Luo Feng jatuh ke dalam ilusi mimpi buruk. Dia merasa seperti seluruh alam semesta yang luas telah lenyap di hadapannya, hanya menyisakan mata ungu yang mengambang di angkasa. Kaisar Yanzu menakutkan. Luo Feng baru saja terguncang. Namun, kekuatan ratusan hingga ribuan kali bahkan lebih kuat turun dan menyebabkan jiwa Luo Feng langsung menjadi hitam. Dia segera kehilangan kesadaran, sebelum terbangun kemudian ketika dia mendengar suara tercela dari Kaisar Yanzu berteriak, "Ayah!" Ksatria Si Huo, Luo Feng mengedipkan matanya dan melihat ke atas. Di ruang yang jauh, makhluk agung berdiri di sana, tubuhnya kabur, dikelilingi oleh api hitam yang menyebar lebih dari 1 juta km. Jika bumi menyentuh api ini, itu akan langsung menjadi abu. Bahkan ruang di sekitar terbakar menjadi aliran partikel. Sejumlah besar aliran ruang antara menjadi tidak lain hanyalah partikel. Saat ini, segala sesuatu di dalam tata surya berada di bawah kekuasaannya. Ruang semesta, dengan dia sebagai diktator. Dia adalah penguasa ruang itu sendiri. Luo Feng bisa dengan jelas merasakan perasaan ini. Menjadi kabur di dalam inti api hitam yang membakar lebih panas dari matahari, dia tak terkalahkan. Ini adalah makhluk yang di tingkat penguasa sektor dapat membunuh tingkat resmi yang tidak pernah mati, menjadi seorang kaisar langsung setelah menerobos sampai mati. Dalam 100.000 tahun dia menjadi seorang ksatria. Si Huo ksatria, Luo Feng bergumam. Lebih dari 1 triliun tahun, makhluk ini tak terkalahkan dan menakutkan. Api hitam itu mengingatkan saya pada 9 planet hitam yang terbakar dengan api hitam, yang ditunjukkan oleh pemimpin Istana Tianxi untuk saya saat itu. Membandingkan pemimpin Istana Tianxi dengan Ksatria Si Huo, pemimpin Istana Tianxi lebih terkontrol, dia mungkin tidak ingin menggertak Luo Feng kecil. Karenanya dia lebih mengontrol kekuatannya. Namun Ksatria Si Huo terbakar dengan api hitam di area seluas 1 juta km, dia melepaskan kekuatannya. Salam Ksatria Si Huo. Wanita lapis baja giok itu membungkuk dengan hormat, yang diikuti oleh pasukan besar yang tidak akan mati semuanya juga membungkuk dengan hormat. Salam ksatria. Luo Feng dan Dilan membungkuk juga. Salam guru. Salam ksatria. 12 Andiding level resmi dan 5 Undedi level kaisar semuanya membungkuk dengan hormat. Hanya Kaisar Yanzu yang bersinar dengan cahaya ungu saat mata di dahinya mulai menutup, berteriak dengan penuh semangat kepada ayahnya. Setelah itu dia meraung dengan marah pada tentara yang tidak akan mati. Ayah, kematian Ksatria Pedang 9 benar-benar ingin menangkapku. Petik 2. HMPH. Dengan mendengus, Luo Feng merasakan kesadarannya bergetar, itu bergema di antara semua makhluk abadi. Kamu lebih suka menggunakan skill terlarang daripada mencariku? Makhluk agung di dalam api hitam berkata, dengan rasa marah. Jika kamu telah berlatih dengan baik, kamu akan lama mencapai tingkat mengendalikan harta itu. Maka kamu tidak akan takut dengan kematian tingkat kaisar ini. Ya, Yanzu membungkuk hormat, tidak berani mengatakannya lagi. Makhluk agung itu menatap tentara, suaranya bergemuruh di benak mereka, Jade. Jade menyapa Si Huo Knight. Wanita lapis baja giok, pemimpin tentara abadi menjawab dengan hormat. Kaisar Giok adalah keabadian terkuat dari 9 ksatria pedang. Jade, Tongnan, Truyan, mereka adalah teman hidup atau mati. Mereka sering menjelajahi daerah rahasia bersama, dan melalui banyak pengalaman, mereka secara alami menjadi teman baik. Dan jelas bahwa mereka semua sangat kuat, termasuk dalam puncak kaisar. Tentu saja, kaisar yang sejati, dia adalah salah satu ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, triliunan makhluk abadi, yang paling dekat untuk menjadi seorang ksatria. Bahkan melawan seorang ksatria, dia akan bertahan. Jade dan Tongnan sedikit lebih lemah. Giok, ksatria Si Huo meraung di tengah nyala api hitam, apakah kamu memerintahkan penangkapan anakku? Ksatria Si Huo. Penampilan Jade sangat indah, armor Giok memiliki permata yang tembus pandang.
Saat dia berdiri di sana, hampir seperti dia tidak ada di sana, jelas dia bisa menahan tekanan saat dia tersenyum dengan hormat. Aku di sini atas perintah Ksatria untuk melindungi Luo Feng. Dan Yan Zhu membawa orang untuk membunuhnya, tidak peduli apa, Luo Feng masih anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual kita. Hukuman apapun harus ditangani oleh perusahaan. Tindakan Yan Zhu, dia telah melangkahi. Oleh karena itu, saya ingin menangkapnya dan membawanya ke Ksatria. Yan Zhu adalah putraku, hukuman apapun akan dilakukan olehku dan bukan 9 bilah. Suara Ksatria Si Huo menggelegar seperti guntur. Itu membuat semua mayat hidup di tentara meringis kesakitan. Namun Luo Feng tidak merasakan apa-apa. Itu aneh, Luo Feng melihat lebih dari 1000 mayat hidup bersama dengan Dilan dan Kaisar Haus Darah semuanya meringis kesakitan, hanya saja dia tidak terpengaruh. Itu mungkin karena aku terlalu lemah. Saat itu mengenaiku, aku mungkin akan mati seketika, maka dia tidak menargetkanku, pikir Luo Feng. Melihat semua tentara meringis kesakitan, Yan Zhu dan kelompoknya merasa puas. Anggap ini sebagai hukuman, Ksatria Si Huo berkata dengan dingin, ingat, jangan pernah meremehkan ksatria manapun. Jade hanya bisa menundukkan kepalanya dan membungkuk hormat ya. Lagi pula, dalam hal kekuatan, Ksatria Si Huo bahkan lebih kuat dari 9 bilah. Dia melayang di tengah api hitam, setelah itu tatapannya jatuh pada Luo Feng. Suaranya menjadi lebih mesra, kamu Luo Feng? Begitu kuat, bahkan memaksa Kaisar Giok untuk menundukkan kepalanya, seluruh pasukan abadi tunduk di bawah tekanan. Luo Feng masih berseru ketika dia menemukan tatapan makhluk itu padanya. Dia tercengang saat mendengar suara lembut, itu Luo Feng? Semua mayat hidup di sana hanya bisa menatap kaget. Ini. Apakah ini ksatria tirani Si Huo yang sama? Seorang jenius di antara para jenius mutlak. Dia tidak perlu repot dengan makhluk kecil seperti itu. Namun dia berbicara dengan nada lembut kepada Luo Feng. Luo Feng tercengang saat dia dengan cepat bereaksi. Membungkuk dengan hormat, dia berkata, salam ksatria. Suara ksatria Si Huo tampaknya tidak menunjukkan kemarahan, yang ada hanyalah kasih sayang. Saya telah meminta putra saya untuk datang berbicara dengan Anda tentang menjual hak atas bumi. Saya tidak berharap putra saya yang tidak berguna ini membuat kekacauan seperti itu. Luo Feng mengedipkan matanya. Kaisar Batu Giok dan mayat hidup lainnya tidak bisa berkata-kata. Yan Zhu menatap lebih lebar, ayah. Diam. Raungan ksatria Si Huo membuat Yan Zhu semakin marah dan gugup. Seluruh suasana di dalam ruang itu canggung. Ksatria Si Huo memanjakan putranya dengan reputasi baik di seluruh dunia. Namun hari ini, dia begitu sopan kepada Lord Pang kecil dan galak terhadap putranya. Ini luar biasa, Luo Feng mungkin jenius langka dari 10.000 era. Namun bahkan seorang jenius langka 10 juta tahun tidak akan diperlakukan seperti itu. Jenius pada akhirnya hanya itu. Yang kuat adalah yang kuat. Sebelum benar-benar menjadi salah satu yang kuat, tidak satu pun dari mereka yang pantas diperlakukan sebaik itu oleh ksatria Si Huo. Luo Feng, saya akan berbicara dengan Anda secara pribadi, apakah Anda bersedia menjual bumi kepada saya? Ksatria Si Huo tersenyum pada Luo Feng. Apapun kondisinya, bicara saja. Ksatria, Luo Feng berkata dengan hormat. Bumi adalah rumahku dan semua manusia di bumi, apapun yang terjadi, aku tidak akan mau menjualnya. Luo Feng telah melihat situasinya. Apapun yang terjadi, 9 ksatria pedang sudah turun tangan, artinya masalah ini sudah menjadi bentrokan antara dua leviatan. Ksatria Si Huo tidak akan bergerak melawannya. Tempat kelahiran sebuah ras? Ksatria Si Huo mengangguk, sebagai tempat kelahiran, bumi memang istimewa bagimu, aku tidak akan memaksamu. Yan Zhu, ksatria Si Huo menoleh ke arah putranya. Kaisar Yan Zhu terkejut, meskipun dia disebut Kaisar Yan Zhu, ini hanyalah nama untuk rasa hormat dan formalitas. Mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi, mungkin cukup memanggilnya Yan Zhu. Mengambil alih posisi kaisar, namun nama aslinya adalah Meng Chaluo. Sebagai ayahnya, ksatria Si Huo biasanya akan memanggilnya dengan nama aslinya, karena lebih mesra. Hanya ketika dia tidak senang dia akan memanggilnya Yan Zhu. Ayah, Yan Zhu merasakan nada suara ayahnya, berteriak dengan hormat. Aku hanya memberimu hak untuk membeli tanah. Aku tidak pernah berharap kamu melakukan sejauh itu. Jika Dilan tidak melindungi Luo Feng, apakah kamu akan membunuhnya? Suara serius Si Huo dipenuhi amarah. Ayah, Yan Zhu menatap ayahnya dengan curiga. Kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu masalah besar apa yang akan kamu bawa? Ksatria Si Huo berkata dengan dingin. Aku sekarang menghukummu untuk dipenjara di neraka penjara Starfield ke-9 selama 1000 era. Ayah, Yan Zhu menatap dengan mata terbelalak. Luo Feng, Kaisar Haus Darah, Kaisar Giok, Dilandel, semua mayat hidup di sana tercengang. Tuhanku,
Saat itu, Ksatria Si Huo telah melemparkan putranya ke neraka penjara ke-9, namun itu hanya selama 1000 tahun. Kali ini adalah 1000 era, itu lebih dari 10 juta tahun, dan di neraka penjara ke-9, itu adalah mimpi buruk yang bertahan lama. Semua mayat hidup tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan jika Yan Zhu telah membunuh Luo Feng, itu tidak pantas menerima hukuman yang begitu berat. Kembali sekarang, Ksatria Si Huo memerintahkan 5 kaisar dan 12 kematian tingkat resmi. Ya Ksatria, ya Guru, banyak mayat hidup membungkuk dengan hormat. Setelah itu, Kaisar Baojin melepaskan energi abadinya untuk membungkus semua orang dan langsung berteleportasi 1 tahun cahaya sebelum mereka semua bubar. Lagi pula, jika mereka berteleportasi melalui negara dewa mereka sebelum tentara 9 Ksatria Pedang, mereka akan mengungkapkan lokasi negara dewa mereka. Yan Zhu, lepaskan semua penduduk bumi. Ksatria Si Huo memerintahkan. Ya, Yan Zhu tidak berani melawan. Dia menjadi seberkas cahaya terbang di atas bumi dan melepaskan sejumlah besar manusia kembali. Lebih dari 1 miliar dari mereka ditempatkan secara acak di seluruh, beberapa orang Cina muncul di Amerika Utara, beberapa orang kulit putih muncul di Afrika dan seterusnya, itu berantakan. Agar semua orang dikirim kembali ke rumah masing-masing dan agar bumi mendapatkan kembali ketertibannya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan, dan ini juga karena teknologinya yang canggih. Setelah beberapa saat, Yan Zhu terbang kembali. Ksatria Si Huo menatap putranya yang kecewa dan menggelengkan kepalanya, memerintahkan, ayo pergi. Gemuruh, api hitamnya membungkus putranya dan dalam sekejap, keduanya menghilang. Di dalam negara dewa yang luas, Ksatria Si Huo dan Kaisar Yan Zhu muncul di puncak gunung. Ayah, Yan Zhu menatap Ksatria Si Huo, matanya dipenuhi amarah. Mengapa kamu mengirimku ke neraka penjara ke-9, dan selama 1000 era? Jangan katakan itu karena Luo Feng, aku tidak percaya. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tidak akan pantas mendapatkan hukuman yang begitu berat. Yan Zhu memang marah. Meskipun dia menghormati ayahnya, hukuman ini terlalu berat. Dia hanya bisa menanggungnya dan bertanya nanti. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Caluo, Si Huo Knight menggosok kepala putranya dan berkata dengan lembut. Ini bukan sesuatu yang aku inginkan. Mata Yan Zhu berbinar. Namun, guru saya memerintahkan saya untuk melakukannya dalam masalah ini, mengatakan Anda keluar dari kendali dan harus dihukum berat. Ksatria Si Huo menghela nafas. Saat itu, guruku berkata, untuk mengirimmu ke neraka penjara bintang 9 selama 1000 era, itu dianggap sebagai hukuman kecil. Ayah, gurumu, Yan Zhu menatap dengan mata terbelalak. Gemuruh, Yan Zhu merasa seperti otaknya telah meledak. Ayahnya adalah Ksatria Si Huo, posisinya sendiri ditambah sektenya di dalam dojo kapak besar sudah mutlak. Bahkan melawan Ksatria Abadi, perbedaannya tidak terlalu besar. Meskipun posisi Ksatria Abadi tinggi dan dia kuat, dia adalah serigala tunggal tanpa sekte dan bantuan. Karenanya Ksatria Si Huo tidak akan terlalu takut padanya. Namun, guru Ksatria Si Huo, itu adalah sesuatu yang lain. Semua sekte Ksatria Si Huo, pemimpin sebenarnya dari mereka adalah gurunya. Ksatria Si Huo hanyalah salah satu murid makhluk agung itu. Makhluk hebat itu adalah diktator kuat sejati di dalam dojo kapak besar, dan mungkin hanya pendiri dojo kapak besar yang bisa menekannya. Tuan Emas Kosong, Yan Zhu berkata dengan suara serak. Guru Ksatria Si Huo, Tuan Emas Kosong. Seorang diktator sejati dalam sejarah kuno dan tak berujung umat manusia. Dia adalah kekuatan sejati dalam salah satu dari 2 raksasa besar umat manusia, dojo kapak besar. Bahkan di dalam, dia adalah salah satu makhluk puncak, dengan hanya pendiri yang mampu membuatnya membungkuk. Tuan Emas Void ingin menghukumku? Yan Zhu dipenuhi ketakutan. Tuan Emas Void yang hebat, mengapa dia memperhatikanku? Guru Emas Kosong, jauh di atas, bahkan para pemimpin negara alam semesta membungkuk di hadapannya, Ksatria Si Huo dan makhluk-makhluk tingkat itu semua membungkuk di hadapannya. Bahkan seluruh perlombaan tanduk emas, mereka semua akan bergidik di hadapannya. Makhluk umat manusia yang paling kuno dan kuat, ini adalah tingkat keberadaannya. Untuk dapat mendengar namanya dari Master Emas Void, Yan Zhu seharusnya sudah merasa sangat terhormat. Dan ini adalah ras tertinggi umat manusia, seperti ras tanduk emas dan banyak ras lainnya, mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan tingkat seperti Master Emas Void. Bahkan di dalam umat manusia itu sendiri, dibutuhkan malapetaka dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghasilkan makhluk seperti itu. Ayah, Yan Zhu menatap ayahnya dengan cemas, mengapa dia memperhatikanku? Dia takut, bahkan ayahnya takut padanya. Yan Zhu milik Sekte Emas Void, jika tuannya ingin membunuhnya, siapa yang bisa melindunginya? Guru berkata untuk menghukummu, untuk detail spesifiknya, aku tidak tahu. Karena dia tidak mengatakannya, aku tidak berani bertanya. Ksatria Si Huo menatap putranya.
Bagaimanapun kamu bisa santai. Pada levelnya, seberapa dihormatinya? Tidak layak baginya untuk berurusan dengan bajingan kecil sepertimu. Yanzu mengangguk. Perintah guru membuatku curiga. Apakah Luo Feng punya hubungan dengannya? Si Huo mengerutkan kening. Yanzu terkejut. Ayah, jadi kamu memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Itu semua karena urusanmu di bumi telah menarik perhatiannya, maka dia ingin menghukummu. Satria Si Huo mengangguk sedikit. Guru sangat protektif, namun dia masih ingin kamu memasuki neraka penjara ke-9 selama 1000 era. Aku hanya bisa menebak bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan Luo Feng. Tapi Luo Feng berasal dari perusahaan alam semesta virtual dan Master Emas Void berasal dari dojo kapak besar, kata Yanzu. Saya tidak yakin tentang detailnya. Satria Si Huo menggelengkan kepalanya. Yanzu hanya bisa menghela nafas. Dia mengantisipasi hari ayahnya bisa menjadi seperti Master Emas Kosong, itu tidak masuk akal. Apakah itu pemimpin kota kekacauan utama atau Master Emas Kosong? Mereka semua berdiri di puncak kemanusiaan yang sebenarnya. Ini adalah makhluk yang berdiri di atas ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu adalah perintah guru, maka kamu harus pergi melayani 1000 eramu. Kamu memang telah menyebabkan banyak masalah beberapa tahun terakhir ini, sudah waktunya kamu berlatih. Ketika kamu bisa mengendalikan harta itu, apapun di bawah ksatria seharusnya tidak menjadi ancaman. Bahkan yang sejati itu, kamu akan bisa menandinginya. Bagaimanapun, kekuatan itu mutlak. Ayah tidak selalu bisa melindungimu. Satria Si Huo berkata. Yanzu mengangguk. Tata Surya, tentara abadi yang besar yang dipimpin oleh Kaisar Batu Giok semuanya menjadi cahaya buram, berteleportasi melalui negara dewa mereka. Itu hanya meninggalkan Kaisar Haus Darah, Dilan dan Luo Feng. Mereka baru saja berteleportasi seperti itu. Luo Feng terkejut. Apakah mereka tidak takut koordinat negara dewa mereka terungkap? Orang yang menggunakan teleportasi harus menjadi budak yang tidak bisa mati. Kaisar Haus Darah tersenyum kausal. Dan setelah menggunakannya, budak itu harus bekerja keras untuk memindahkan posisi negara dewanya. Dengan begitu, koordinatnya tidak akan berguna. Pindahkan koordinat negara dewa? Luo Feng penasaran. Negara-negara dewa terletak di dalam celah-celah ruang, dan celah-celah ini sangat luas dan tak berujung. Secara alami, negara-negara dewa dapat dipindahkan di dalamnya, meninggalkan posisi aslinya. Kaisar yang Haus Darah berkata, namun pergerakan negara-negara dewa sangat lambat. Jika seseorang segera mencari koordinatnya, itu akan sangat berbahaya. Luo Feng mengangguk. Junior, apakah kamu tahu ksatria Si Huo? Kaisar Haus Darah memandang Luo Feng. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya hidup selama beberapa ratus tahun, bagaimana saya bisa mengenalnya? Lalu kenapa dia begitu sopan? Sangat aneh. Kaisar yang Haus Darah mengerutkan kening. Para ksatria adalah makhluk kuat yang tak terkalahkan di alam semesta. Mereka biasanya tidak bisa diganggu dengan bajingan kecil sepertimu. Aku tidak tahu. Luo Feng juga bingung. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, Senior, jarang kamu datang ke sini, ayo pergi ke bumi sebentar. Baiklah. Kaisar yang Haus Darah menjawab dengan mudah. Bumi, Cina, kota yang Zhou, kediaman Luo. Setelah Luo Feng kembali, dia membebaskan keluarganya. Ayah, menguasai. Luo Feng, kediaman menjadi sibuk seketika. Luo Hongguo berkata, Feng kecil, ketika saya disimpan di dunia sebelumnya, saya segera terhubung ke jaringan alam semesta virtual, menghubungi banyak teman saya sebelum mengetahui bahwa banyak dari mereka disimpan di dunia juga. Saya mendengar lebih dari 1 miliar dari mereka semua disimpan bersama. Namun mereka semua tidak tahu bahwa Anda yang menyimpannya, maka mereka sangat ketakutan. Luo Feng tertawa. Orang lain di bumi tidak disimpan olehnya. Berantakan sekali. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk memindai. Dia tidak bisa menahan tawa saat menyapu kota yang Zhou. Itu adalah hari musim panas yang panas, namun ada banyak orang kulit putih berjaket di kota, bahkan beberapa telanjang dengan handuk muncul di jalanan. Beberapa bahkan muncul di puncak gedung pencakar langit. Pulau Guntur alam semesta virtual. Satria Pedang 9 telah memobilisasi pasukan abadi yang begitu besar, dan mereka telah berkumpul di tempat teleportasi ke-9 wilayah utama. Secara alami, eselon atas perusahaan alam semesta virtual akan mengetahuinya. Insiden di bumi tidak dapat disembunyikan, banyak ksatria datang untuk mempertanyakan 9 bilah. Aku sudah memeriksa dengan beberapa teman baik di dojo kapak besar. Bukan hanya ksatria Si Huo dan ksatria abadi. Ada banyak ksatria lain di sana yang mengirim elit mereka ke bumi. Namun orang-orang ksatria Si Huo mendapatkannya sana dulu. Untungnya mereka tidak berhasil. Benar, jika bumi benar-benar tanah harta karun, itu pasti milik perusahaan alam semesta virtual kita. Pemimpin bumi itu, si bajingan Luo Feng, dia jenius kita.
9. Bila bumi ini tampak seperti planet kehidupan yang sangat normal, kita seharusnya menemukan sesuatu yang istimewa sejak lama. Apa yang membuat begitu banyak ksatria dojo kapak besar mengirim orang-orang mereka ke bawah? Apa yang istimewa dari Bila Bumi 9? Beritahu kami. Saya tidak tahu. Pulau Guntur, dalam 9 istana ksatria pedang, beberapa ksatria kuat dan pemimpin negara alam semesta semuanya telah datang. Namun mereka semua pergi setelahnya, lebih dari 8 dari mereka datang ke pertanyaan 9. Istana kembali tenang. Kaisar Giok yang mengenakan baju besi gioknya masuk, dan di singgasana sebuah siluet muncul. Itu adalah pria bersisik ungu berjubah hijau. Kaisar Giok membungkuk dengan hormat, "Ksatria, atur untukku, aku ingin bertemu Luo Feng secara pribadi." 9 pedang ksatria diperintahkan.